Meh diliput media luar kok prejengane mau nganggo kaos karo katok pendekan tok kaya gembel. Jamu Joyo memang spesialnya ya jamu kesuburan. Minggir sih. Ini dodolan jamu kesuburan ning anake dhewe mandul. Gimana ya caranya mempertahankan toko ini? Ya kalau Dek Murni sama Mas belum punya anak, ya siapa yang mau percaya berjamu di tempat kerja. Lagi enek masalah. Apa sih kurang? Kecipok loh, mundur. Mana kita hari ini, Su? Supri kaya yang mati. Mati Supri. Mati Suri. Nek ya yuk meteng meneh si kuat ra yo. Hei, kowe ngadeg. Dengkulmu wis gemeter. Mau pesen apa? Gak usah pesan sama Murni. Orang dia gak subur sama sekali. Gersang. Tiang-tiang niku lho sing disawang niku lho Gutin lho. Murni ki apa iso? Yang bakalan hamil, ngelahirin, ngurus anak itu aku. Aku itu pengennya punya anak. Apa perlu sampai semua orang tahu kalau kandunganku tuh gak sehat? Dari dulu nih aku emang ngadepin semuanya sendirian. Cari bakul jamu kesuburan nanti saiki dua anak yuk. Tuh kok Bu, loro atiku ngrungokne omongan ibu karo ngomong kabeh ning ngene. Nek rupamu ayu, ngati karo utekmu. Bosok. Apa sing domongke wong-wong kuwi aja dilebokke ning ati. Ya nduk ya. Nabrak kok tanggung-tanggung. Ini loh sekalian ditabrak bangunan tua. Dek Murni, kita usaha lagi punya anak. Kita bercocok tanam. Nduk, ibu dikeroi tilit nduk. Murni! Kowe matangmu. Ya Allah, bule iki melu seneng ya. Nah, itu tadi dia trailer official dari film yang patut disimak dan juga tampaknya lucu. Nah, masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan, kali ini bersama saya Andre Sinaga. Dan di segmen ini kita akan bertemu dan juga ngobrol-ngobrol dengan cast yang filmnya ini akan tayang di bulan Mei, tepatnya di tanggal 15. Oke, sudah bersama dengan teman-teman saya di sini. Ayu Sita dan juga Denis. Itu dia teman-teman, salah satu cast, tapi ini pemeran utama ya. Nah, kita ngobrolin soal film. Bagaimana cara menyebutnya? Cocote Tonggo atau Kokote Tonggo? Cocote dong. Cocote Tonggo. Iya. Boleh cerita sedikit tentang apa film Cocote Tonggo itu? Silakan. Wow, langsung dilempar ke saya. Terima kasih Ayu Sita. Oke. Jadi Cocote Tonggo itu adalah sebuah komedi yang luar biasa disutradarai oleh Bayu Skak, ya kan? Yang bercerita tentang sepasang suami istri yang menjalankan sebuah toko jamu kesuburan. Wow, bisnis keluarga ceritanya. Bisnis keluarganya itu, gitu ya. Dia jualan banyak jamu, tapi ultimate-nya itu jamu kesuburan. Spesifiknya itu, Masalahnya satu, apa sih? belum punya anak. Nah, disitulah problem terjadi. Dimulai dari mana? Dimulai dari omong-omong dan bisik-bisik tetangga. Itu loh. Oke, menarik. Itu namanya bisa ditarik aja. Itu namanya Cocote Tonggo itu ya. Ya, jadi sebenarnya kan cocote itu maksudnya kayak kalau dibahasakan di yang lebih akrab di telinga tuh bacotnya tetangga, maksudnya gitu. Jadi kayak konotasinya kan kayak kita kayak lagi kesel gitu kan, diomongin yang jelek-jelek gitu. Nah, jadi lebih ke situ. Tapi maksudnya kalau misalnya secara utuh disebutnya itu apa? Urip mung ora nuruti Cocote Tonggo. Ojo mung nuruti Cocote Tonggo. Pokoknya hidup jangan ngikutin bacaan tetangga. Artinya apa tadi apa? Hidup jangan ikutin omongan tetangga. Iya, gitu maksudnya tuh itu gitu kalau lengkapnya. Gitu. Ini kan tema ini kan sebenarnya sangat relate ya sama kehidupan sehari-hari, apalagi zaman sekarang gitu. Bagaimana kita kayak nggak peduli lah gitu apa kata orang seperti. Jadi be yourself aja. Sebenarnya dari teman-teman sendiri memerankan perannya masing-masing ini, apalagi sebagai pasangan suami istri ini, ada kesulitan tersendiri nggak dalam peran ini? Oh, yang kamu yang lempar lagi. Bukan dilempar, tapi memang selama kita lagi promo dan segala macam
Mas Dennis yang ngerasa lebih relate sama karakter dari dua karakter film ini. Iya, tapi wah benar juga sih. Jadi kan ini ceritanya tentang sepasang suami istri yang sedang ingin program punya anak gitu loh. Dan mereka itu mendapatkan ya bacotan-bacotan dari tetangga-tetangganya dan orang-orang di luar mereka gitu. Kebetulan saya pribadi yang relate di sini adalah saya juga lagi ada program. Gitu loh. Gitu. Program menguruskan perut gitu, enggak. Program untuk punya anak dan memang sudah bertahun-tahun kita lakukan. Jadi ini film ini mungkin bisa dibilang lumayan relate gitu loh. Dan ketika saya ditawarkan film ini pun gitu loh, itu sempat jiper juga Pak. Kenapa? Ya iyalah ini kayak saya berkaca dengan dia sendiri. Ya, saya disuruh telanjang di depan publik bercerita yang mirip-mirip seperti saya gitu. Gitu loh. Dan untungnya saya merasa di produksi ini saya berada di safe space gitu loh. Ada Ayu Sita gitu yang memerankan sebagai Murni yang juga entah kenapa karakternya kok mirip saya gitu loh kadang-kadang. Justru miripnya sama karakternya si Murninya. Jadi ini benar-benar adalah sebuah pengalaman yang sangat-sangat terapeutik gitu loh. Benar-benar saya kayak lagi ngomong sama diri saya sendiri gitu pada saat. Kalau dari Ayu sendiri menjelaskan karakternya sendiri sebagai pendukung dari bapaknya ini seperti apa? Ya kalau karakternya, jadi sebenarnya dari masing-masing ini punya alasan yang sangat jelas sebenarnya kayak bagaimana mereka menghadapi suatu problematika. Iya betul gitu. Nah cuman yang kita ini sebenarnya kuncinya banyak diskusi juga sih, maksudnya sama Mas Bayu, sama Nona Ica selaku penulis gitu, dan kita juga selain tentang karakternya juga kita juga ini ya teknis soal bahasa. Ya itu ya, karena ini pakai bahasa istilah Jawa Mataraman. Itu apa yang membedakan dengan bahasa Jawa pada umumnya? Enggak. Jadi kalau Jawa Timur punya ciri khasnya sendiri, Jawa Tengah punya ciri khasnya sendiri gitu. Nah Jawa Tengah itu, maksudnya setiap daerah kan punya ya seperti bahasa Sunda kan kalau misalnya di Bandung sama di Bogor beda banget gitu, Cirebon beda lagi gitu. Jadi ini sama gitu. Nah cuman kami memang menggunakan yang spesifiknya Mataraman. Kenapa? Karena syutingnya di lokasinya di Solo di kota Kampung Batik Laweyan. Ada kesulitan nggak sih ketika mau Ada dong. Ada dong. Seperti apa kesulitannya untuk apalagi ini kan menjadi bahasa yang sehari-hari digunakan dan dialognya itu seperti itu. Jadi kalau Mas Dennis kan justru lebih biasa menggunakan bahasa Jawa, misalnya, tapi walaupun Jawa Timuran. Aku bisa bahasa Jawa tapi lebih familiar dengan Jawa Timuran. Kalau misalnya ngomong lebih gampang Jawa Timuran gitu, karena biasa dari kecil nontonnya Sri Mulat. Nah cuma kalau misalnya di film ini kan kami harus menggunakan bahasa Jawa Tengah yang lebih bener lah, lebih pas gitu. Karena lebih pas dengan daerahnya, karena dari Jogja dan Solo aja tuh ada perbedaan lagi. Jadi makanya bahkan aktor-aktor yang dari Jogja pun mereka juga banyak sering dikoreksi gitu, karena kami berusaha untuk sedekat mungkin dengan regional yang ada di apa yang kami gunakan untuk menjadi lokasi atau set syuting, lebih ke situ sih gitu. Ini kan kalian berperan sebagai pasangan suami istri. Untuk membangun chemistry-nya itu seperti apa? Apakah reading bareng? Reading bareng, nongkrong bareng. Tiap kali ada break itu kita makan siang bareng mungkin, atau mungkin kita melipir dulu ke kafe ketika nggak ada. Karena di Solo enak semua juga makan. Iya. Saya pengen ngasih tahu, cobalah ke Kampung Batik Laweyan ya. Itu di jarak 10 menit jalan kaki itu, aduh banyak banget hidden gem. Banyak banget hidden gem. Hidden gem bagus ya. Jadi kalau readingnya sendiri kita 2 minggu lah kurang lebih ya, intens gitu. Terus workshop itu termasuk dengan workshop untuk latihan bahasanya. Dan selama syuting pun ditemenin terus sama acting coach-nya, maksudnya khusus untuk si bahasanya. Jadi karena kadang-kadang treatment syutingnya itu persin suka tiba-tiba, apalagi kan ada comedy consultant yang berperan juga di sini tuh si Benny kan gitu. Nah si Benny ini nanti suka di request sama Mas Bayu untuk coba tambahin ini, tambahin itu, dan sehingga itu akan merombak dialog kita yang udah kita latih dari berminggu-minggu yang lalu juga gitu kan. Sekarang jadi tambahannya apa ya, kadang-kadang gitu. Jadi lumayan kadang
mendegangkannya di bagian itu karena kan ada butuh improve-nya banyak. Iya, Oke, gitu. siap. Tahan dulu, kita akan break sejenak yang pastinya masih ngobrol-ngobrol sama Denis dan juga Ayushita ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih bersama dengan Ayushita dan juga Denis. Masih kita ngobrolin soal film Cocote Tonggo yang pastinya akan tayang tanggal 15 Mei dan harus ditonton ini. Apalagi buat kita Gen Z dan milenial. Kita Gen Z atau milenial? Gen Z ya? Alpha dong. Ayo, Felicity. Oke, di segmen ini saya punya pertanyaan cepat. Waduh. Yang mesti dijawab, oke. Jawabnya boleh sama, boleh beda, pasti seputaran Politik. Jangan. Hati-hati. Cocote politik, enggak. Cocote Tonggo. Oke, ini ada 3 pertanyaan cepat. Pilih cepat pertanyaan, boleh sama, boleh beda. Oke. Jamu kesuburan atau jamu kuat tahan banting omongan tetangga? Kesuburan. Jamu kuat tahan banting omongan tetangga. Oke. Kok beda kita? Jadi tukang jamu keliling atau buka warung kecil di pasar gede? Gimana? Buka warung kecil di pasar gede. Jadi tukang jamu keliling atau buka warung kecil di pasar gede? Oh iya. Apa? Yang kedua sama. Oke. Siap. Yang terakhir nih. Digosipin satu RT tapi happy atau hidup tenang tapi boring? Hah? Digosipin happy tuh gimana ya? Digosipin gimana? Digosipin satu RT tapi happy atau hidup tenang tapi boring? Digosipin satu digosipin RT happy. tapi happy. Oke. Hidup harus happy. Itu baru happy. Hidup harus Baik. Oke. Kita bahas. Kenapa lebih baik digosipin satu RT tapi happy? Kayak Ayushita. Karena biasanya banyak gak benernya kan? Gitu. Jadi ya udah orang nggak ngapa-ngapain aja suka diomongin kan biasanya. Iya, Kalau beneran. Denis? Iya kan hidup kan cuma, kata orang hidup kan cuma bermain kan. Ya. Bermain kan harus happy. Bermain seperti happy. Ya, kalau orang-orang mau ngomong apa aja jangan sampai mereka ganggu kita happy dong. Oke. Gitu Kalau aja. yang tadi pertanyaan pertama, jamu kesuburan atau jamu kuatan banting? Ya tetap aja. Kenapa harus tahan banting? Karena kadang-kadang ada orang-orang di luar sana itu pengen membacot secara sistematis dan terukur gitu loh. Itu sih yang harus bisa kita jaga sih sebenarnya. Saya tuh biasanya kan karena saya kepala keluarga ya harus melindungi dong keluarga saya dari yang kayak gitu-gitu gitu loh. Yap. Itu sih. Kayak Ayushita. Aku tadi pilihnya jamu kesuburan karena ya itu exist gitu, ada beneran. Sementara kalau jamu tahan banting omongan orang itu kan berarti kita memberi asupan kepada badan kita dari luar gitu. Yang mana menurut aku mungkin itu harus terlatih gitu. Kenapa ini? Tahu nggak? Gue sebenarnya salah denger pilih yang kedua. Gue kira jamu kuat. Kalau jadi sebenarnya pengen milih jamu kuat ya, Bo. Maaf penonton, ya sebenarnya saya pengen jamu tahan banting itu kayak kira jamu kuat gitu. Oke. Baik. Kita back to the topic. Gak apa-apa kan bebas pilihan kan? Bebas pilihannya. Oke. Ini kan genrenya komedi. Ada hal lucu apa yang terjadi selama proses syuting? Kalau tadi banyak banget. Oke, tadi boleh info berapa lama untuk proses syuting tadi? 3 minggu. 3 minggu, oke. Kurang lebih, ya. 3 minggu. 3 minggu. Itu semua ngumpul di satu tempat dan semua hal terjadi di 3 minggu itu? Iya, 3 minggu kan? Iya 3 minggu plus ya break juga ya sama ada beberapa hari-hari kita ada promonya juga di sana. Ya ada beberapa hal ada yang promonya, dilakukan. ada dangdutan juga gitu. Ada Di hari libur kita. Ya di hari libur kita. Oke. Nah, apa yang membedakan film ini dengan film yang pernah kalian mainkan sebelumnya? Apa yang menjadi beda nih? Oke banget nih, lucu banget nih, Bang Linis. Liriknya Langsung. Iya, jadi gini yang bikin beda itu jelas ya. Ketika kita di dunia di mana orang-orang ngomongin kita, ya mulai dari tetangga sampai netizen, akhirnya ada film yang benar-benar mau mengangkat isu itu. Ya, akhirnya ada isu tentang bagaimana orang-orang itu kena dampak dari omongan-omongan tetangga ataupun omongan netizen. Akhirnya ada dan bagaimana efeknya, nah itu akan dijelaskan di film ini. Tetapi pendekatannya komedi. Pendekatannya sambil ketawa-ketawa. Isu yang dibahas tuh mungkin relate dan mungkin bikin sedih loh. Kalau bukan Bayu Skak yang bikin, mungkin jadi film sedih. Jadi film sedih ya? Iya loh. Tapi kalau karena ini yang bikin Skak Studios dan kawan-kawan gitu, dengan berbagai macam komedian dan aktor, ini menjadi sesuatu yang ringan untuk ditertawakan dan harapannya ketika teman-teman nonton nanti terus keluar dari bioskop bisa dibahas secara santai. Itu sih menurut saya. Kalau dari Kayu?
Ini juga yang selain membahas tentang Cocok Tetonggo yang sering terjadi di kehidupan hari-hari ini, sebenarnya juga mau ngasih lihat bahwa kalau aku ngelihatnya gini, semua yang berperan di sini yang karakternya mengarah ke kurang baik gitu, maksudnya mungkin sebagai si para pelaku Cocok Tetonggo ini, sebenarnya pasti punya isu sendiri di hidupnya gitu, yang mana mungkin kalau aku yang nonton akan menjadi punya pemakluman lebih gitu, pemakluman terhadap manusia. Oh sebenarnya mereka tuh punya masalah juga dalam hidupnya, sehingga kadang dan seringnya seringnya mereka malah jadi bitter sama orang lain, malah jadi suka ngomongin orang lain karena nggak mau jelek sendirian, kayak kurang lebih kayak gitu. Dan itu semua terjadi karena efek domino dari generasi ke generasi ke generasi yang kayak diwariskan dan terus menerus gitu ya. Yang nggak sehat itu tadi, toxic positivity ataupun pure toxic tuh ada semua di situ. Dan mungkin aku sih ngerasa film ini mungkin akan bisa membuka mata semua orang gitu, maksudnya yang korban ataupun yang melakukan, kayak oh ya kita harus stop ini supaya ke bawah nanti generasinya lebih cerah lah gitu. Lebih open. Amin ya, mudah-mudahan. Open mind seperti itu ya. Nah, tadi belum dijawab nih pertanyaan. Pengalaman lucu apa nih yang pernah terjadi selama 3 minggu selama proses syuting? Aku nyari soalnya banyak. Waduh, salah satunya apa nih? Oke, aku duluan ya. Aku coba duluan ya. Oke. Pak Marwoto nyuwun sewu, saya mau cerita ya. Jadi Andre tahu kan, ketika kita lagi syuting, seringkali kita ambil dari kamera satu yang menangkap semuanya, lalu kamera satu persatu nih ya, kadang ngambil ke saya atau ngambil ke lawan bicara saya. Nah, bayangkan ketika saya sedang acting dengan Pak Marwoto, ya, dengan Pak Marwoto, komedian legendaris dunia lah itu ya. Kamera menghadap ke saya dan dia harus berbicara, ya, jadi lawan bicara saya. Bayangin, setiap kali saya nanya apa, itu tidak sesuai dengan dialog, tapi dia improve. Dan setiap kali improve, itu jokesnya agak nyerempet-nyerempet sehingga saya harus menahan tertawa luar biasa. Dan itu terjadi bukan hanya dari Pak Marwoto saja, itu semua teman-teman begitu juga. Jadi seringkali itu mereka tuh mencoba untuk bukan menjegal sih, mengetes kekuatan saya gitu, lewat jokes-jokes mereka yang baru-baru itu. Gitu. Bayang sih, kocaknya dan itu pasti effortnya harus lebih lagi ya. Ya, ini adalah syuting paling harus tahan banting sedunia, sumpah. Kalau Kayu gimana? Kalau lucu tuh macam-macam ya, bener-bener ya, ntar tiba-tiba Mbak Asri. Aduh, tapi memang itu ya, ibu-ibu semuanya bener-bener luar biasa. Mereka lagi ngomong apa tuh beneran, mungkin kalau diceritain orang nggak ngerti kali ya maksudnya, tapi maksudnya banyak yang kebayang. Dan sama sih, begitu trailernya naik, banyak juga yang komen kayak nungguin banget nih tandeman sih Mbak Asri dan teman-teman Putri Manjo, terus habis itu ada Bule Briliana segala, banyak banget. Puyati Peset. Iya gitu. Jadi kalau pengalaman lucunya itu warna-warni banget setiap hari misalnya. Apalagi pasti pembicaraan itu bener-beneran yang mengalir begitu aja ya. Sebelum pertanyaan terakhir nih, pesan apa sih yang ingin kalian sampaikan dari film Cocok Tetonggo ini? Silakan Kayu. Mudah-mudahan dengan film ini kami hadir untuk menghibur, membuka membuka tabir kegelisahan yang selama ini diomongin orang, mudah-mudahan jadi lebih mudah legowo, dan yang mungkin para pelaku yang suka menggosip juga lebih menurunkan kadarnya supaya kayak biar, karena memang lebih damai, lebih happy tuh ketika kita fokus sama diri kita sendiri sebenarnya itu gitu. Jadi ya biar hidupnya selaras. Iya, setuju banget. Aku setuju banget. Aku cuma pengen nambahin, yuk kita senang-senang sambil nonton Cocok Tetonggo mulai tanggal 15 Mei. Mudah-mudahan ya keluar dari bioskop ketawa-ketawa. Pas di dalam bioskop ketawa-ketawa. Tapi pas tidur malamnya mikir. Kita mikir. Ada sesuatu yang bisa kita petik dari situ. Silakan aku kasih kesempatan untuk mempromokan film Cocok Tetonggo kepada pemirsa Kompas TV di tanggal 15 supaya datang ke rame-rame ke bioskop. Please.
Ya buat semuanya teman-teman yang lagi nonton Kompas TV, jangan lupa saksikan film Cocote Tonggo mulai 15 Mei 2025 hanya di bioskop kesayangan kamu. Yes. Jangan lupa datang. Oke, siap, terima kasih untuk kehadirannya dan juga banyak. tentunya pastinya bisa menjadi insight baru bagi para penonton, khususnya penonton yang suka film-film Indonesia ya, biar ternyata ini relate ya sama kehidupan sehari-hari. Dan tadi seperti kata Bang Dennis, senang-senang, masuk senang, keluar senang, tapi malam mikir oke, kita tidak boleh berbuat hal-hal tersebut, jadi harus menjadi yang baik-baik saja. Iya. Oke, nambahin satu lagi. Silakan Kak Sayu. Mudah-mudahan kami bisa ketemu sama kalian pas lagi roadshow. Oh iya. Oke. Oh iya. Tapi buat tahu kemana Kapan tuh? Mulainya sih Tanggal 10. tanggal 10 Iya. Mei. Nggak apa-apa ya, dibocorin aja langsung. Tapi kemana aja harus cek di @cocotetonggo di Instagram. Iya, betul. Nah, itu tadi pembicaraan singkat bersama dengan Ayushita dan juga Dennis, yang pastinya film ini bisa menjadi referensi Anda untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga teman-teman tercinta. Itu tadi Staf Indonesia Akhir Pekan, sampai ketemu di minggu depan. Saya Indra Sinaga pamit, bye-bye.